Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Puja Sriwilujeng dengan NPM B1A022156. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas Pilbes kejahatan Mayantara. Akan menguraikan dua isi bab dalam buku ini, yaitu buku yang berjudul Kejahatan Mayantara Cybercrime. Penulis yaitu Dr. Abdul Wahid SH, MA, dan Muhammad Labib SH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu tentang globalisasi teknologi dan globalisasi kejahatan. Dalam bab ini ada 3 pokok bahasan penting. Yang pertama, perkembangan kejahatan di era globalisasi informasi. Yang kedua, kejahatan sebagai bagian dari dampak teknologi. Dan yang ketiga, globalisasi kejahatan, tantangan bagi Indonesia. A. Perkembangan kejahatan di era globalisasi. Yang pertama, globalisasi melahirkan rumah baru. Globalisasi adalah proses di mana bermulanya kemajuan transportasi dan elektronika pada awal abad ke-20. Dengan kemajuan ini, arus perdagangan semakin pesat dan hubungan antar negara semakin erat. Bukan hanya itu, tapi juga bukan hanya barang dan jasa yang bergerak dengan cepat, tapi juga muncullah gagasan baru seperti nasionalisme, demokrasi. Nah, dengan itu perusahaan-perusahaan multimedia ini berusaha ingin menguasai pasar internasional karena mereka menjadikan informasi sebagai barang dagang atau produk dagang yang sangat berharga, sehingga negara yang tidak memiliki teknologi tinggi dipaksa untuk menjadi konsumen dengan membayar yang sangat mahal, baik dalam arti ekonomi maupun dalam arti moral. Kemajuan satelit ini melahirkan rumah global. Apa itu rumah global? Di mana ruang tanpa ada batas geografis, di mana negara bisa saling melihat, bisa saling berkomunikasi, saling mempengaruhi. Jika terjadi suatu peristiwa di satu negara, kita dapat mengaksesnya, dapat secara langsung di jam itu juga, sehingga informasi sangat saya dapatkan. Nah, ada kelompok yang tidak setuju dengan perkembangan globalisasi ini. Mereka menganggap bahwa perkembangan globalisasi ini sebagai cuman untuk menguntungkan negara yang kuat, negara yang kaya, sehingga negara miskin dituntut untuk mengikuti karena kunci dunia itu mereka yang megang. Bagian yang kedua yaitu informasi sebagai komoditi, yang mana informasi ini sebagai inti dari globalisasi dan berubah menjadi komoditi strategis yang menentukan daya saing global, yang mana negara yang menguasai penuh informasi akan memiliki power dalam produktif dan politik di dunia. Secara teoritis, tujuan globalisasi ini adalah interdependensi ekonomi. Namun dalam kenyataannya, dalam realitasnya itu berdampak negatif. Karena apa? Karena terjadi pemusatan kapitalisme pada negara-negara kaya. Negara-negara kaya terjadi kesenjangan antara negara inti dengan negara pinggiran, dan maraknya konsumerisme yang terjadi di negara lemah. Fenomena globalisasi ini bisa terlihat dari peristiwa-peristiwa internasional seperti kudeta di Uni Soviet yang secara langsung mempengaruhi, sangat berpengaruh besar pada pasar global dan politik dunia. Namun globalisasi ini tidak sepenuhnya membawa dampak positif.
Ada kalanya juga dampak negatifnya, seperti negara-negara maju, ada kalanya mereka tidak siap menghadapi arus balik yang mereka ciptakan, sedangkan negara-negara berkembang semakin rentan. Kejahatan sebagai harga globalisasi. Bagi Indonesia, bagi negara berkembang sebagai Indonesia, globalisasi itu tidak melulu harus ditolak, tetapi harus dimanfaatkan dengan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkannya. Tantangan global atau dampak global yang timbul itu menimbulkan pola hidup yang baru yang dapat menjadi ranjau di kehidupan sosial, di mana suatu bangsa akan terjebak, akan mengikuti pola hidup dengan negara yang dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kebudayaan lokal atau di negaranya. Kapitalisme global sering memberikan tekanan berat kepada negara berkembang. Negara yang seharusnya melindungi hak asasi warga negaranya, namun harus tunduk pada kesepakatan yang telah dibuat, itu kesepakatan internasional dan pasar bebas. Kapitalis global itu sering mengabaikan moral, mengabaikan moral demi keuntungan, sehingga negara-negara berkembang ini menjadi korban atau harus tunduk, harus ikut-ikut dalam praktik menyimpang yang merugikan masyarakatnya sendiri. Aparat penegak hukum sekarang semakin kewalahan karena untuk memberantas kejahatan yang muncul di era global sekarang, apalagi kejahatan transnasional yang melintasi batas negara. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di desa-desa. Mengapa kejahatan ini bisa ke desa-desa? Karena kejahatan ini bertransformasi mengikuti pola atau perilaku masyarakat lokal, sehingga kejahatannya sulit diberantas, sulit dikemukakan atau diangkat. Kemunculan cybercrime itu di era global identik dengan ranjau berbahaya. Kenapa? Karena cyberspace-nya adalah ruang buatan untuk melakukan aktivitas kegiatan sosial kita yang dilakukan di dunia maya. Tapi bukan hanya itu, cyberspace juga digunakan sebagai lahan atau untuk melakukan kejahatan. Banyak orang yang menggunakan dunia maya ini bukan hanya untuk kegiatan sosial, tapi juga untuk kejahatan, untuk keuntungan pribadinya, dirinya sendiri, untuk kepentingan ekonomi. B. Kejahatan sebagai dampak dari bagian teknologi. Itu yang pertama yaitu bagian teknologi dan globalisasi. Teknologi itu sebenarnya bersifat netral, dan kan baik buruknya ditentukan oleh perilaku manusianya. Jika kita tidak melakukan kejahatan, tidak mengotak-atik atau perilaku menyimpang pada internet, maka internet itu netral. Sedangkan globalisasi ini membawa dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya kita bisa mengakses internet informasi dengan cepat, perluasan pasar, sedangkan dampak negatifnya persaingan ekonominya sangat keras dan infiltrasi budaya asing. Nah, dengan kemajuan teknologi ini kita bisa mengakses informasi atau kegiatan apapun dengan mudah. Namun di sisi lain, di perkembangan teknologi ini juga muncul berbagai macam kejahatan sebagai terorisme, jaringan mafia, dan kejahatan berkelompok yang dilema. Dan yang kedua, dilema menjatuhkan pilihan. Yang kita sudah ketahui bahwa teknologi adalah ilmu yang melandasi keterampilan manusia dan digunakan untuk mencapai tujuan yang praktis. Yang sudah kita ketahui bahwa dengan teknologi itu mempermudah hidup kita dalam bidang komunikasi, produksi, dan lain sebagainya. Dan kita ketahui bahwa teknologi itu yang sudah saya sebutkan tadi membawa dampak positif dan dampak negatifnya. Maka dengan itu kita tidak sepenuhnya harus menyerahkan kepada teknologi, tapi kita harus berpikir kritis, bijak dalam mengambil keputusan. Teknologi, perubahan, dan kejahatan.
Teknologi adalah kekuatan besar untuk mendorong perubahan besar dalam masyarakat, dan ketergantungan manusia terhadap teknologi membuat teknologi memiliki dua dampak, yaitu positif dan negatif. Perubahan sosial yang selalu meninggalkan celah untuk individu atau kelompok untuk melakukan tindakan ilegal. Teknologi yang semulanya digunakan untuk kemajuan dalam kehidupan manusia tapi disalahgunakan, seperti kejahatan pencemaran lingkungan, kejahatan cyber, pembobolan rekening, dan penggunaan senjata canggih. C. Globalisasi kejahatan, tantangan bagi Indonesia. Kemajuan teknologi melalui modernisasi ini kita melalui atau kita kenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, itu membuat manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Yang semulanya kita interaksi terbatas oleh ruang atau batas teritorial, kita semakin mudah kayak berpergian ke luar negeri, kita juga mudah dengan bantuan teknologi ini. Hubungan antara komputer, media, dan telekomunikasi melahirkan internet yang menciptakan kehidupan baru secara virtual dan berdampingan dengan kehidupan yang nyata. Internet juga memungkinkan bahwa seperti perdagangan, pendidikan, perbankan, pelayanan pemerintah yang semula secara fisik diubah menjadi secara virtual. Namun dalam itu kan tadi dampak positifnya, dampak negatifnya juga ada, seperti pembobolan rekening, habis itu cybercrime, dan kalau kejahatan yang meningkat di Indonesia yaitu menggunakan modus kartu credit card fraud. Karena cybercrime atau teknologi informasi ini di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Akibatnya Indonesia dijuluki oleh dunia sebagai kriminal internet. Dan akibat itu apabila pihak luar negeri akan bertransaksi dan di internet di Indonesia akan menolak setiap kartu yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia. Dan pada tahun 2002, pada bulan Januari sampai September, pihak kepolisian Republik Indonesia sudah mengungkap kasus sebanyak 109 dan menangkap 124 WNI yang melakukan kejahatan teknologi informasi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dari data tersebut, Bandung menduduki peringkat kedua sebagai kontributor tersangka cybercrime. Dan dalam data itu tersebut dijelaskan bahwa sekitar 96% modus operandinya yaitu menggunakan penipuan menggunakan kartu kredit. Jumlah korban atau jumlah pihak yang dirugikan itu sekitar 109 orang, dengan jumlah kerugian 80% itu berasal dari warga Amerika Serikat. Perkembangan kejahatan Mayantara menimbulkan tantangan bagi hukum pidana Indonesia. Sebagian para ahli berpendapat bahwa cybercrime dapat dijerat dengan pasal yang ada di KUHP, karena pada dasarnya cybercrime merupakan perluasan dari kejahatan konvensional. Namun banyak pula yang menentang bahwa secara karakteristik cybercrime sangat berbeda, seperti yurisdiksi, batas teritorial yang kabur, serta pembuktian elektronik. Oleh karena itu para ahli berpendapat harus segera adanya aturan khusus mengenai cybercrime untuk menjawab tantangan global di Indonesia. Baiklah, kita masuk bab kedua, yaitu eksistensi kejahatan Mayantara. Dalam bab ini ada 3 pokok bahasan penting, yaitu A. Pengertian internet dan cyberspace. 2. Pengertian kriminologi, kejahatan Mayantara, dan teori-teori kriminologi. Yang C, yaitu kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Baiklah, kita masuk bagian yang pertama, yaitu pengertian internet dan cyberspace. Apa itu internet?
Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai situs, baik pendidikan, pemerintahan, komersil, organisasi, hingga individu yang melintasi batas negara. Dengan perkembangan internet ini, kehidupan manusia sangat terbantu. Berbagai aktivitasnya dapat dilakukan tanpa mengenal ruang, tanpa terbatas waktu dan tempat. Karena berbagai aktivitas manusia dengan perkembangan teknologi atau internet yang semakin maju ini dapat dilakukan secara online, baik itu pendidikan, komunikasi, maupun belanja. Dengan perkembangan inilah lahir adanya cyberspace. Apa itu cyberspace? Cyberspace adalah ruang imajiner hasil pertemuan teknologi, telekomunikasi, dan informatika, di mana tempat orang dapat melakukan semua kegiatan, namun dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara virtual. Setelah kita membahas tentang pengertian internet, kita masuk ke sejarah internet. Cikal bakal internet ini lahir atau ada pada tahun 1969, yaitu melalui proyek ARPANET milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Yang semula internet ini tujuannya untuk saling menghubungkan atau saling berkomunikasi dalam keadaan serangan atau kerusakan. Namun pada tahun 1980-an awal, proyek ARPANET ini terpecah menjadi dua bagian, yaitu ARPANET dan MILNET. Namun kedua proyek ini saling berhubungan satu sama lain, namun tujuannya agak berbeda. Yang semula untuk tujuan perang atau komunikasi, saling komunikasi, ini tujuannya untuk akademisi dan menghubungkan universitas-universitas besar. Melalui perkembangan inilah internet semakin berkembang. Pada tahun 1980-an yang seperti munculnya pelayanan internet dengan majunya seperti email, remote access. Yang semula internet ini hanya berbentuk teks, muncullah web, word, dan pada tahun 1990-an baru internet ini masuk ke Indonesia karena sudah masuk ke universitas-universitas besar. Dengan dunia internet yang semakin maju ini dikenal juga sebagai ruang virtual atau cyberspace, di mana manusia bisa hidup dengan maya atau secara online untuk berdagang, bersosialisasi, dan berinteraksi. Baiklah, kita masuk bagian kedua dalam bab ini, yaitu pengertian kriminologi, kejahatan mayantara, dan teori-teori kriminologi. Pengertian kriminologi dulu. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari faktor penyebab kejahatan manusia sebagai gejala sosial dalam sejarah hidup manusia. Tokoh yang ada pada ilmu kriminologi yang membahas kriminologi ada Sutherland, Bonger, dan Paul. Mereka memberikan beragam definisi, namun pada intinya membahas pelaku, jahat, dampak, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Ilmu kriminologi adalah ilmu yang interdisipliner karena melibatkan berbagai bidang untuk membahas atau mengungkap faktor penyebab, bentuk, serta dampak yang ditimbulkan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kejahatan juga semakin berkembang. Maka kriminologi juga dituntut mempelajari atau mengikuti kejahatan atau untuk mengungkapkan kejahatan yang baru ini. Setelah pengertian kriminologi, kita masuk ke pengertian kejahatan. Saya akan menjelaskan secara dua, yaitu secara yuridis dan menurut ahli Bonger. Secara yuridis, kejahatan adalah perbuatan yang oleh negara diberi pidana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Sedangkan menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan antisosial, merugikan, mengganggu ketertiban umum, dan bertentangan dengan nilai dan moral yang ada di masyarakat. Kita akan masuk ke kejahatan mayantara. Kejahatan mayantara adalah bentuk kejahatan yang muncul akibat
dampak negatif dari perkembangan internet dan teknologi informasi, di mana tindakan antisosial ini dilakukan melalui atau bantuan internet. Contoh kejahatan cybercrime yaitu penyalahgunaan jaringan digital atau pengolahan data tanpa izin, dan kejahatan konvensional yang dilakukan secara online. Terakhir dalam bahasan yang kedua ini yaitu adanya teori-teori kriminologi. Ada teori anomi, biososiologis, kontrol sosial, dan differential association. Teori yang pertama yaitu teori anomi. Teori anomi ini ada dua ahlinya, yaitu Durkheim dan Merton. Kalau Durkheim itu menurutnya menekankan bahwa perubahan yang menyebabkan runtuhnya aturan bersama anomi itu. Sedangkan Merton mengungkapkan bahwa anomi itu teori anomi ini terjadi ketika ketidakseimbangan antara tujuan anomi ini terjadi karena ketidakseimbangan antara tujuan dan kesempatan, sehingga mendorong terjadinya penyimpangan. Yang kedua ada teori biososiologis. Teori biososiologisnya oleh Ferry, yang mana mereka mengungkapkan bahwa kejahatan itu bukan bawaan lahir, tapi terjadi dari interaksi atau hasil interaksi kondisi fisik, psikologis, serta lingkungan sosial. Yang ketiga, kontrol sosial, teori kontrol sosial. Nah, dalam teori kontrol sosial ini kita tahu bahwa kontrol itu pengawasan. Jadi baik secara pengawasan internal maupun eksternal yang menyebabkan kita harus diawasi, sehingga kita takut akan melanggar. Jika tidak ada pengawasan maka kita merasa bebas, maka itu terjadi kejahatan. Yang keempat yaitu diferensi kejahatan ini dapat terjadi atau dapat dilakukan karena dipelajari melalui interaksi sosial dalam lingkungannya. Jadi kalau jika lingkungannya buruk, maka ia juga bisa terpengaruh atau melakukan kejahatannya. Kita masuk bagian ketiga dalam bab kedua ini, yaitu kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Kita masuk yang pertama, yaitu aspek-aspek hukum pidana. Menurut Kansil, hukum pidana melindungi kepentingan umum dari kejahatan atau pelanggaran dengan diberi sanksi. Menurut Mulyana, hukum pidana itu dapat menentukan perbuatan apa yang dilanggar, cara pelaksanaan pidana. Dalam pembentukan hukum pidana terdapat asas-asas hukum. Apa itu asas hukum? Asas hukum yaitu dasar pikiran abstrak yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan. Asas hukum itu ada dua, asas hukum secara umum dan asas hukum secara khusus. Pokok hukum pidana adalah asas legalitas yang meliputi tiada pidana tanpa aturan terlebih dahulu, tidak berlaku surut, dan tidak menggunakan analogi, yaitu kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yang mana kejahatan itu selalu hadir dalam masyarakat dan tidak dapat dihapuskan secara total. Maka dengan itu upaya penanggulangan harus terus dilakukan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ini, kita ketahui bahwa ada namanya bentuk kejahatan cybercrime, maka hukum pidana harus terus diperbarui. Menurut Mulder, kebijakan hukum pidana menentukan yang pertama, seberapa jauh aturan hukum pidana itu perlu diubah atau diperbarui, cara mencegah tindak pidana, dan cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana. Kriminalisasi harus mempertimbangkan yang pertama, adanya kerugian nyata yang dialami oleh masyarakat, reaksi sosial, adanya kesanggupan aparat penegak hukum, adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum.
Hulsman mengatakan bahwa kriminalisasi tidak boleh semata-mata diterapkan hanya karena moral, tidak boleh membebani aparat penegak hukum secara berlebihan, dan tidak boleh memberi solusi semu. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan melalui peraturan hukum pidana yang dibuat secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itulah tadi materi yang saya bisa jelaskan untuk memenuhi tugas Apilbes kejahatan Mayantara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.